Halo, apa kabar untuk Aquarius? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, apa kabar? Kali ini aku mau reading nih buat teman-teman Aquarius tentang energi asmaranya dia ke kamu. Oke, sekali lagi untuk Aquarius, seperti biasa, ini adalah general reading, jadi nggak semua harus cocok, nggak semua harus resonate dengan keadaan kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara dia ke Aquarius. Oke, Queen of Wands, Aquarius. Ada Queen of Wands, ada Seven of Swords. Ada apa ini? Ada The Lovers. Ada Hermit. Two Swords. Ada Emperor. Aquarius. Two of Pentacle. Tunggu sebentar, ada Queen of Cups. Ada Queen. Ada Three of Wands. Stuck. Sebetulnya kalau aku lihat di sini dengan hadirnya Three of Wands ini, energi asmaranya ini tinggal selangkah lagi udah kelar gitu loh. Kelarnya apa? Mungkin kalau ada masalah ya akan segera selesai masalah asmaranya. Nah, ada apa ini? Gini teman-teman ya, kalau aku lihat ada Seven of Swords, ini ada yang gak jujur nih. Dalam hubungan ada yang gak jujur. Dalam hubungan ada yang menggunakan topeng. Jadi nggak jujur tentang perasaannya, nggak jujur tentang situasi dalam asmara nih dia nih. Oke, aku Seven of Swords, aku lihat dulu ada apa. Seven Swords, Nine Swords. Ternyata tidak seperti yang aku duga. Nine Swords soalnya munculnya. Oh, pernah kebergok dia sama orang kah? Pernah kepergok dia sama orang, belum tentu jadian juga sih. Tapi kalau aku lihat gini, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ini dia nyesel banget sih kalau aku lihat ya teman-teman. Jadi kalaupun jalan, dia ketahuan jalan sama orang lain, deket sama orang lain, atau apalah sama orang lain, ini ya udah gitu loh. Paham ya? Apalagi menurut dia ini, dia tahu bahwa kamu adalah tipikal yang gampang banget buat mungkin marah, itu bisa juga sih. Tapi gini ya, aku lihat juga ada emosional, marah. Apakah dia yang marah sama kamu atau kamu marah sama dia? Aku lihat dulu, Queen of Wands nih. Soalnya aku juga lihat marah karena cemburu. Ya, bukan berarti apa, marah karena cemburu. Karena pernah dihadirkan seseorang dalam hubungan kalian di sini. Ya. Tapi itu ya, tadi aku bilang kalaupun ini adalah dia. Sekali lagi untuk Aquarius, ini energi bisa terbalik ya. Jadi kondisinya ini bisa saja ini adalah kamu. Nah, ini kalau aku lihat dia pernah kepergok nih sama kamu. Akhirnya timbul dari kamunya itu marah karena cemburu, marah karena pernah dihianati sama dia. Nah, ini. Tapi kalau aku lihat sih sebetulnya dia itu nyesel banget ya dengan apa yang sudah dia lakukan di sini. Why? Kenapa? Gini teman-teman. Dia sebetulnya ingin keluar dari situasi dia sih gitu loh. Dia nggak mau kayak gitu lagi sih kalau aku lihat. Ada penyesalan. Ada Nine of Swords. Ada penyesalan dia pernah mengkhianati kamu. Ada penyesalan dia pernah, kalau nggak, bukan masalah yang namanya mengkhianati, ini bisa saja tentang yang namanya, entah itu saat kamu sama dia, kamu hanya dijadikan pelampiasan tentang masa lalu. Nah ini, karena ini kalau aku bilang ini tentang orang lain juga gitu loh. Nah orang lain nggak harus dibawa juga.
Tapi ini bisa saja tentang masa lalu, ya. Atau kayak dikit-dikit masih ngungkit masa lalu. Atau bisa saja dia belum bisa melupakan masa lalu. Jadi kayak seolah-olah dia itu saat sama kamu itu hanya kayak pelampiasan untuk melupakan masa lalu, itu juga bisa. Atau bisa juga berpura-pura untuk sayang sama kamu, berpura-pura untuk care sama kamu, ya, berpura-pura jadi deketin kamu itu hanya karena ada sesuatu, hanya karena sekedar suka. Nah ya, suka dengan penampilan kamu, suka karena kamu cantik, suka kamu karena ini, suka kamu karena ini. Nah, paham ya? Jadi perasaan sayang itu belum benar-benar ada kalau aku lihatnya kayak gitu. Tetapi di sini aku melihat ada perjalanan baru, ada Six of Swords, sorry ya teman-teman. Oke. Tapi ada Six of Swords. Apa ini maksudnya? Nah, jadi kayak seolah-olah di sini kehadiran kamu mengubah dia sih gitu, banyak hal. Saat bersama kamu dia itu kayak banyak hal yang dia sadari, banyak hal yang dia oke. Walaupun ini aku lihat nggak, nih ada Six Swords ya. Nah ini. Atau bahkan kita ngomong masalah yang namanya jarak jauh, Six Swords. Ada jarak jauh, jadi kayak kesempatan besar ya buat seseorang untuk begitulah ya, menghadirkan orang baru. Nah ini karena jarak jauh, karena kurangnya komunikasi di sini kalau aku lihat. Nah ini, tetapi di sini aku melihat ada The Lovers teman-teman ya. Aku melihat itu kayak dihadirkan orang baru itu kayak hanya untuk mengisi kesepian. Kalau ini jarak jauh ya, mengisi kesepian, kayak hanya untuk bersenang-senang, ini juga bisa. Nah ini ya, tetapi kalau perasaan dia yang sesungguhnya sih, dia tuh yang aku bilang tadi, kalaupun ini jarak jauh ya, kalaupun ini jarak jauh sebetulnya dia sayang banget sih sama kamu. Nah ini loh, kalau ini jarak jauh. Tapi kalau yang tadi aku bilang bahwa dia hanya sekedarnya, yang awal-awalnya hanya sekedarnya sama kamu, menutupi segala sesuatu sama kamu, itu tadi akhirnya dengan kehadiran kamu lambat laut itu bisa mengubah perasaan dia yang tadinya hanya sekedar suka menjadi sayang, apapun itu kalau aku lihat kondisinya. Jadi intinya kalau aku lihat sekarang ini sih dia bener-bener sayang sama kamu gitu loh. Paham ya teman-teman? Cuman kita ngomong masalah tadi, ini udah keburu. Mungkin kamu tahu, mungkin kamu udah marah sama dia, kecewa sama dia, ya udah kayak mikirnya yang apalah tentang dia. Nah ini juga bisa nih. Oke, aku lihat, soalnya di sini aku melihat itu tadi kita ngomong masalah tentang yang namanya introspeksi ya. Jadi aku melihat ada introspeksi diri gitu loh. Di sini kalau aku lihat sih, jangankan dia, kamu sebetulnya juga ingin bahwa dia ini bisa introspeksi diri gitu loh, bisa mengubah diri menjadi yang lebih baik. Jangan sampai kayak kemarin-kemarin, gara-gara belum bisa melupakan masa lalu, kamu yang jadi ini, kamu yang hanya jadi pelampiasan. Jangan gara-gara jarak jauh ya, kamu ini hanya jadi tempat, atau ada orang yang jadi tempat pelampiasan, atau bahkan kamu yang jadi tempat pelampiasannya dia. Nah ini, makanya di sini aku bilang bahwa banyak hal tentang yang namanya kesadaran diri. Apa ini semua salahku ya? Jadi kayak lebih ke arah bahwa kalaupun kamu marah sama dia, kamu cemburu sama dia, kalau kamu ngapain sama dia, ini loh, kita ngomong ya nggak salah juga. Karena kalau kita ngomong masalah hermit ini sendiri ya, kalau kamu marah seperti ini ya nggak ada salahnya juga. Tapi aku lihat dulu ya hermit ini, apakah dia ini introspeksi diri atau tidak. Oh, yang ada malah strange ya. Jadi kalau aku melihat di sini ini gini teman-teman, dia itu sebetulnya sayangnya tuh ke kamu sekarang ini ya. Kalaupun ini tentang dia, kamu ini cuma dijadikan bahan pelampiasannya dia aja dulunya, tapi sebetulnya kan aku bilang bahwa lambat laun dia itu benar-benar sayang sama kamu, dan sayangnya itu adalah tulus gitu loh. Hanya saja terkadang kan kita ngomong masalah terkadang
kalau aku lihat dia tuh sayang sama kamu. Cuman ini tadi ya, nggak tahu kenapa di sini aku melihat dia berpikir kamu tuh orangnya itu dikit-dikit marah, dikit-dikit cemburu, atau dikit-dikit marah ya, nggak harus cemburu, atau dikit-dikit bisa keduanya, cemburu sama gampang marah. Nah, dikit-dikit marah, dikit-dikit cemburu, dikit-dikit terlalu begini, dikit-dikit terlalu begini. Nah, yang tadinya aku melihat dia udah mulai sayang sama kamu, ini bimbang akhirnya dengan kejadian seperti ini nih. Nah ini loh, gue tuh bener udah sayang sama lo, tapi kalau kayak gini terus gimana? Ya nggak salah juga sih gitu ya, nggak salah juga sih kalau lu marah gara-gara gue gitu loh. Gue sadar sih kalau gue salah, tapi ya masih sih kayak gini terus. Nah kayak gitu, paham ya? Jadi kalaupun ada masalah dia tuh kayak ya udah gitu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah aku bisa saja kalau segala sesuatu tuh diungkit lagi gitu ya teman-teman. Nah ini makanya di sini aku gelap gitu ya. Nah di sini aku lihat kayak gelap. Kenapa sih sabar? Dia tuh kayak sebetulnya dengan emosional kamu, karena dia tahu bahwa dia tuh salah, terus kamu gampang marah, terus akhirnya dia tuh kayak oke, berusaha untuk bertahan, sabar. Sabar di posisinya dia nih kalau aku lihat. Tapi kalaupun aku melihat juga energinya, dia juga awal gelap, bingung juga gitu loh di situasi kayak gini gitu. Tapi sebetulnya aku melihat dia itu tadi, sebetulnya dia nggak mau gitu loh. Kalau ini terjadi ya namanya udah nyesel, ya udahlah gitu loh. Ya paling nggak itu kasih kesempatan atau kasih apalah, kepercayaan dikit, mungkin itu ya maunya dia gitu. Tapi yang ada di sini mungkin kamu selalu ada kecurigaan, ada kecemburuan, marah ya dengan apa yang dia lakukan di sini. Terus aku juga melihat ada kondisi bahwa pada akhirnya gimana ya, ingin menjaga hubungan ini itu terlalu otoriter atau terlalu berlebihan. Nah ini loh, kamu nggak boleh gini, jangan kayak gini, jangan seperti ini, aku nggak suka kalau kamu kayak gini, akhirnya seperti itu. Jadi kayak lebih ke otoriter. Karena mungkin itu tadi, karena udah tidak ada rasa kepercayaan ya teman-teman. Nah karena situasi semacam inilah yang membuat bertahan sulit, menjauh pun juga sulit. Nah, sebetulnya bisa keluar dari situasi ini akhirnya menjadi stuck banget. Jadi kalau kabel ini sebetulnya tinggal tuh kabel berlabuh, bukannya kabelnya datang, ini malah menjauh. Akhirnya kayak situasinya ya udah kayak dia merasa stuck banget di sini gitu ya. Kenapa harus kayak gini terus? Ini. Ya itu tadi, mungkin karena apa? Dia sebetulnya tahu bahwa kamu juga sayang sama dia, tapi terkadang itu terlalu bukan berlebihan ya. Ya itu tadi, juga terlalu berlebihan. Yang ingin menjaga, dia tahu bahwa karena kamu benar-benar sayang sama dia, karena dia pernah mungkin mengecewakan kamu. Nah ini ya, jadi aku nggak tahu apakah dia memang ada orang lain, apakah ada apa. Pokoknya di sini aku melihat ada situasi dia tuh pernah mengecewakan kamu, dia pernah nggak jujur sama kamu. Nah ini ya, dia pernah nggak jujur. Nah gara-gara itulah, karena kecewa itu akhirnya timbul rasa seperti itu dari kamu. Ini menurut dia dari kartu ini. Jadi terlalu begini, bawaannya marah-marah, bawaannya nggak percaya, atau bawaannya curiga ya. Terus berusaha mempertahankan hubungan ini sesuai dengan apa yang kamu mau. Nah ini nih kalau aku lihatnya seperti itu ya teman-teman. Inginnya membuka sesuatu hal yang baru dari situasi lama ini, benar-benar ingin ditinggal, ingin menjalani hubungan yang baru, ingin membuka lembaran baru ya sama kamu atau kamu sama dia. Tapi efeknya juga nggak baik gitu loh dalam hubungan ini menurut dia gitu loh. Kalau aku melihat dia sendiri di sini kayak benar-benar nggak tahu apa yang harus dia lakukan di situasi kayak gini. Jadi kalau aku lihat itu benar-benar nggak tahu apa yang jalan keluarnya untuk
membuat hubungan ini nyaman kembali udah kayak menurut dia udah nggak ada gitu loh, nggak tahu gitu loh. Seperti aku bilang, ditinggal itu kalau dia masih sayang, nggak ditinggal kok kayak gini terus ya kondisinya ya, nah kayak gitu loh. Jadi asal muasalnya ini gara-garanya dia pernah ngecewain kamu, akhirnya yang tadinya dia bener-bener sayang, dia memikirkan kembali tentang hubungan di sini. Jadi ragu teman-teman, terus terang ya, jadi ragu. Ragunya ini bukan karena dia nggak sayang, paham ya? Dia masih sayang sama kamu, seperti aku bilang. Cuman kalau kondisinya seperti ini, akhirnya dia menjadi ragu. Nah ini, ya. Ini aku lihat sebetulnya dia tuh tahu bahwa kamu tuh benar-benar sayang. Cuman kadang-kadang, oh ya, karena mungkin karena situasi seperti itu, menurut dia terkadang apa yang kamu lakukan terhadap dia itu terlalu ada kayak apa ya, lewat batas lah menurut dia gitu loh. Terlalu berlebihan lah menurut dia gitu. Jadi itu ya buat teman-teman untuk Aquarius, aku akhiri, semoga bermanfaat buat kalian. See you next time.